orang tersebut itu cenderung mendapatkan wangsit ataupun petunjuk dari alam semesta itu dengan mudah. Lamun wus lingsir wengi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang berbakat menjadi orang sakti dan berilmu tinggi. Orang yang mempunyai ilmu tinggi dan juga mempunyai bakat untuk menjadi orang sakti itu juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Bahkan dari lahir juga sudah mempunyai ciri-ciri khusus. Nah, orang yang berbakat menjadi orang sakti dan berilmu tinggi ini bisa dilihat dari dua golongan. Yang pertama adalah dari golongan terah. Jadi ini sifatnya adalah sifat genetik nanti yang turun-temurun. Nah, itu dari terah. Kemudian yang kedua adalah dari olah laku tirakat ataupun olah laku spiritual tertentu. Dari golongan yang pertama, yaitu yang dari terah, atau bisa dikatakan dari golongan purus. Jadi terah itu purus. Itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah dari purus panglima. Yang nomor 2 adalah dari purus atau dari terah ningrat. Kemudian yang nomor 3 adalah dari purus atau terah pemangku. Dan yang nomor 4 adalah dari terah ataupun purus pemanggil. Purus panglima itu biasanya adalah ilmu-ilmu yang bersifat kesatria. Kalau zaman dulu itu biasanya terah kesatria itu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa kesatria. Orang yang mempunyai jiwa-jiwa kependekaran. Orang yang mempunyai jiwa-jiwa pembela kebenaran. Nah, ini yang terah ataupun purus panglima. Kemudian yang nomor 2 adalah dari terah ataupun purus ningrat. Bisa dikatakan dari terah raja. Jadi dari keturunan raja dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada terah semacam itu. Keilmuannya biasanya adalah di dalam bidang pemerintahan dan juga tata negara. Kalau dulu tata kerajaan, nah, ilmu-ilmu tentang kerajaan. Kemudian yang nomor 3 adalah yang dari terah pemangku. Jadi pemangku itu adalah orang-orang terdekat raja. Ini biasanya tentang ilmu-ilmu kebijaksanaan dan juga ilmu-ilmu tentang olah batin, ilmu-ilmu tentang olah laku kehidupan sehari-hari. Kemudian yang nomor 4 dari terah pemanggil. Nah, dari terah pemanggil ini adalah
orang-orang yang dulunya di terah pemanggil itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan ilmu-ilmu urusan gaib, atau bisa dibilang sangat dekat dengan kodam, terutama sangat dekat dengan kodam. Jadi ada 4 terah ini. Nah, kalau panjenengan semuanya itu ada terah dari 4 golongan ini, secara genetika atau secara keturunan atau secara ilmu leluhur, itu panjenengan berbakat untuk menjadi orang sakti dan berilmu tinggi. Kalau tidak dari golongan atau tidak dari terah 4 golongan ini, itu bisa menjadi orang yang berbakat mempunyai ilmu tinggi dan juga orang sakti, itu dengan cara laku tirakat dan olah laku spiritual. Ini bisa menggunakan cara berpuasa, wirid, beribadah secara maksimal, dan banyak sekali caranya. Ini yang golongan yang tidak dari keturunan 4 golongan tadi, atau bisa dikatakan orang-orang umum, dengan menggunakan olah laku spiritual dan olah laku tirakat. Adapun orang-orang yang berbakat untuk menjadi orang sakti dan berilmu tinggi, yang mempunyai ciri-ciri sejak lahir adalah yang pertama, itu bisa kita lihat dari sorot matanya. Nah, kalau kita melihat dari sorot matanya ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu mata Arjuna, yang ciri-cirinya adalah orangnya biasanya matanya bulat, kemudian besar, tajam, dan juga kelihatan berwibawa. Ini dari lahir, jadi bukan dibuat-buat, ini dari ciri sejak lahir. Ini yang jenis mata Arjuna. Kemudian yang nomor 2 adalah jenis mata Karna. Nah, jenis mata Karna ini tidak bulat, tetapi memang agak lonjong seperti orang pada umumnya, tetapi sorot matanya adalah tajam. Nah, ini jenis mata Karna. Kemudian yang nomor 2 ciri-ciri orang yang berbakat untuk menjadi orang sakti dan juga berilmu tinggi adalah memiliki unyeng-unyeng. Nah, ini kalau di Jawa itu unyeng-unyeng. Nah, yang ada pusaran di kepala itu, mempunyai unyeng-unyeng itu lebih dari 1. Artinya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan 5, 6, bahkan ada yang sampai 8. Itu berarti orang tersebut mempunyai wadah yang besar untuk menjadi orang sakti dan juga berilmu tinggi. Ini ciri yang nomor 2. Kemudian ciri yang nomor 3, kita lihat dari ciri khas kukunya. Jadi di kuku, kalau orang yang berbakat mempunyai ilmu yang tinggi dan juga untuk menjadi orang yang sakti, itu mempunyai garis-garis. Jadi ada garis-garis di kuku. Jadi tidak rata. Kalau orang umum kebanyakan itu kukunya adalah halus, rata. Tetapi kalau orang yang ditakdirkan dari kecil itu mempunyai wadah besar untuk berbakat menjadi orang sakti, itu cenderung garis-garis kukunya adalah berserat. Jadi ada seratnya, tidak rata. Itu ciri yang nomor 3. Kemudian ciri yang nomor 4, itu biasanya ada tanda, yaitu semacam sisik, semacam seperti sisik ular, tetapi bukan sisik sebenarnya, tapi kulit biasa. Cuman hampir gambarnya itu seperti sisik ular.
sisik ular ini itu bisa berada di lengan bagian bawah, ya, di lengan tangan bagian bawah, kemudian juga bisa di punggung, ya, di punggung bagian belakang, dan juga bisa di pangkal paha. Jadi, dan waktu-waktu tertentu, biasanya waktu malam ini, ada waktu-waktu tertentu sisik yang seperti sisik ular itu tadi, meskipun ada beberapa, 3 atau 4 atau berapa, ya, atau mungkin banyak juga ada, itu cenderung mengeluarkan sinar atau cahaya. Nah, ini orang yang tahu ini berarti orang yang dekat dengan orang tersebut. Bisa dari orang tuanya ataupun dari keluarga terdekatnya. Itu ciri yang nomor 4. Mempunyai tanda seperti sisik ular. Kemudian ciri yang nomor 5, orang tersebut itu cenderung mendapatkan wangsit ataupun petunjuk dari alam semesta itu dengan mudah. Jadi kadang-kadang hanya dengan berdiam diri saja, itu dia sudah diberitahu oleh alam. Jadi sudah mendapatkan petunjuk kalau ada persoalan. Jadi alam semesta ini sudah memberikan petunjuk ataupun wangsit ataupun tanda-tanda kepada orang yang memang mempunyai bakat menjadi orang sakti itu tadi. Jadi itu ciri yang nomor 6, dan ini memang tidak semua orang bisa. Kadang-kadang dia ketika ada persoalan apa begitu, hanya dengan berdiam diri saja itu sudah diberitahu oleh alam semesta ini. Nanti jalan keluarnya semacam ini, nanti jalan keluarnya persoalan ini adalah ini. Nah, itu sudah diberitahu, diberi petunjuk atau wangsit. Itu ciri yang nomor 6. Kemudian ciri yang nomor 7, orang yang mempunyai bakat untuk menjadi orang sakti dan berilmu tinggi itu mempunyai tanda lahir berupa toh, ya, toh semacam bulatan hitam dari lahir, itu tanda lahir, atau bisa juga andeng-andeng di tempat-tempat tertentu. Nah, ini khususnya adalah toh yang ada di dada kiri. Jadi kalau di dada kiri ini ada tanda toh hitam, nah, itu juga orang tersebut mempunyai wadah yang besar untuk menjadi orang sakti dan berilmu tinggi. Jadi seumpama belajar sebentar saja itu tingkatan ilmunya sudah tinggi. Sangat mudah, menerima pelajaran apapun sangat mudah. Kemudian ciri yang selanjutnya itu mempunyai toh ataupun tanda lahir ini di ubun-ubun. Jadi di ubun-ubun, di kepalanya itu, di ubun-ubunnya itu kalau ada tanda toh dari lahir, ya, itu juga mempunyai wadah yang besar untuk menjadi orang yang sakti dan berilmu tinggi. Yang artinya seumpama diberi pelajaran tentang keilmuan apapun, itu cepat sekali nangkepnya dan cepat sekali untuk meningkatkan keilmuannya itu tadi. Nah, jadi itu ada 7 ya, ciri-ciri orang yang berbakat untuk menjadi orang sakti dan orang yang berilmu tinggi. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri semacam itu, ini tinggal pengasahan. Jadi itu tadi adalah wadahnya. Tinggal pengasahan bagaimana supaya wadah yang besar tentang keilmuan itu tadi diisi. Nah, cara mengisinya ada yang dengan cara lewat berguru, belajar ke guru-guru tertentu itu juga ada, dan juga bisa belajar lewat cara-cara yang lain, terutama untuk meningkatkannya adalah dengan cara laku tirakat dan juga laku spiritual. Jadi itu tadi bahasan kita kali ini mengenai
ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang berbakat untuk menjadi sakti dan berilmu tinggi. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur nuwun sanget sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.